ditindas, benar nggak? Ekonomi siapa? Di berbagai macam Sulawesi dan daerah-daerah lain. Rakyatnya terus ditekan, ditindas, benar nggak? Benar nggak? Biar menterinya Indonesia. Selanjutnya adalah agar pemerintah mencabut surat edaran berkaitan dengan pengupahan gitu ya, di mana kepala daerah yang kemudian melakukan di luar itu bisa diberikan sanksi kan gitu. Sesuai dengan hasil survei kami lakukan dan menurut kami itu pantaslah dengan kondisi pandemi yang sekarang ini 7-10% itu hal yang wajar. Jangan pernah mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan kaum yang lemah. Jangan pernah mengeluarkan kebijakan yang tahu hidup hanya sekali. Oleh karena itu juga demi kepentingan kaum kecil, Sebenarnya dari pengusaha dan buruh itu terakhir kami mengadakan rapat yaitu melalui Dewan Pengupahan bersama-sama Pemprov DKI tanggal 15 November dan hasilnya adalah banyak elemen yang membuat angka kenaikan UMP ini tidak sesuai dengan permintaan dari teman-teman buruh. Ini yang perlu disadari oleh teman-teman bahwa memang kondisi COVID-19 juga mempengaruhi dari kondisi kenaikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada perhitungan-perhitungan yang mana angka tersebut adalah angka ideal. Jadi teman-teman semua, kita ikhtiarkan. Jadi ada dua, tadi saya sampaikan ada dua. Satu dengan peningkatan pendapatan. Yang kedua dengan pengurangan pembiayaan atau pengeluaran. Kita ingin agar masing-masing kita di rumah punya tabungan, betul? Tabungan itu didapat dengan cara pendapatannya tambah atau biaya hidupnya berkurang. Nah, terima kasih. Ini bukan sesuatu yang mudah tadi saya sampaikan. Kenapa? Karena kita harus mengikhtiarkan semua tumbuh. Jangan sampai di Jakarta ini yang tumbuh hanya sebagian. Betul? Kita tidak ingin yang besar makin besar, yang kecil makin kecil. Kita ingin yang besar makin besar, yang kecil makin semuanya jadi makin besar. Ada perda yang sudah berusia 17 tahun. Sudah saatnya direvisi untuk melindungi buruh lebih baik. Insya Allah itu kita akan tuntaskan. Buat teman-teman semua, percayalah bahwa kami di DKI ingin mengikhtiarkan. Kalau tidak mengikhtiarkan, kami nggak akan ketemu dengan teman-teman di sini. Betul? Kami mengikhtiarkan, kami ingin teman-teman lebih sejahtera. Anak-anaknya bisa sekolah baik. Masa depannya bisa lebih cerah. Dan bisa merasakan kemajuan sebagaimana yang lainnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalankan program kolaborasi ketenagakerjaan dengan menaikkan upah minimum provinsi. Diketahui kenaikan UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 sesuai peraturan undang-undang yang menjadi pedoman bagi seluruh wilayah Indonesia. Menurut Anies Baswedan, kebijakan mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta tersebut telah ditetapkannya. Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat siaran pers pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di DKI Jakarta. Selain itu, kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta merupakan upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja dan buruh di ibu kota. Sedangkan upaya lainnya, pemerintah juga memberikan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah dan biaya operasional.
Upaya tersebut dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam beberapa program kolaborasi ketenagakerjaan. Adapun beberapa program yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta dalam kolaborasi ketenagakerjaan diantaranya: pertama, memperluas kriteria penerima manfaat Kartu Pekerja Jakarta dengan ketentuan semula UMP plus 10% menjadi UMP plus 15%. Kartu pekerja ini adalah komitmen dari Pemprov DKI untuk memastikan bahwa para pekerja di DKI yang berpenghasilan sekitar UMP mereka bisa mendapatkan fasilitas tambahan agar hidupnya di Jakarta menjadi lebih baik. Di mana kartu pekerja ini mempunyai fungsi, mempunyai manfaat untuk para pekerja. Ya, yang pertama, ya mereka mendapatkan fasilitas gratis untuk Transjakarta di semua koridor. Oke. Dengan demikian, pendapatannya kan bisa di-saving. Betul. Yang kedua, ya secara otomatis ya pemilik kartu pekerja itu ya juga sebagai anggota Jack Grosir. Dimana kalau dia ingin belanja Jack Grosir banyak sekali tuh diskon-diskon ya pemilik Jack Grosir. Nah, yang ketiga, subsidi pangan. Nah, subsidi pangan lumayan besar nih, hampir 206.000 untuk para pekerja yang mempunyai anaknya bersekolah. Ya kita juga berikan subsidi. Oke. Ya, kalau anaknya itu ya SD, kita berikan subsidi sekitar 250.000 per bulan. SMP 300.000 per bulan. Ya, kalau SMA 420.000 per bulan. Ya, sedangkan SMK 450.000 per bulan. Kedua, anak-anak dari orang tua penerima kartu pekerja harus diprioritaskan menjadi KJP Plus dan dana pendidikan. Ketiga, menambah program pelatihan bagi pekerja atau buruh melalui program Pusat Pelatihan Kerja Daerah, Mobile Training Unit, Suku Dinas Tenaga Kerja, dan lain sebagainya. Keempat, mengembangkan program Jakarta Entrepreneurship, Jakpreneur, dan memberikan koperasi pekerja atau buruh serta memfasilitasi penjualan produk. Produk yang dimaksud harus berasal dari program yang diinput pada sistem e-order. Kelima, program biaya pendidikan untuk pekerja dan buruh yang terkena PHK ataupun dirumahkan tanpa diberikan atau dikurangi upahnya. Keenam, program bantuan bagi anak yang tidak memiliki orang tua akibat COVID-19. Dan ketujuh, program kolaborasi antara Disnaker Trans dan Energi Provinsi DKI Jakarta dengan asosiasi pengusaha.